Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernita, mengajar di SDN 07 Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat. Kali ini saya akan menampilkan pengimbasan tentang AKM, yaitu seri merumuskan butir-butir soal asesmen nasional. Untuk itu, marilah sama-sama kita saksikan video saya kali ini. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan video pengimbasan tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM. Dan khusus lagi membahas merumuskan butir soal asesmen nasional. Pada aktivitas sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana teknis pelaksanaan asesmen nasional. Pada aktivitas ini, kita akan pelajari secara khusus lagi bagaimana butir-butir soal yang akan diberikan dalam asesmen nasional. Khususnya asesmen kompetensi minimum atau AKM. AKM ini merupakan bagian dari asesmen nasional yang mencakup asesmen kompetensi mendasar, yaitu literasi, membaca, dan asesmen kompetensi numerasi. Asesmen nasional ini adalah, jadi ada skemanya. Asesmen nasional ini adalah program penilaian terhadap mutu setiap penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim suatu pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu sini bisa kita lihat asesmen kompetensi minimal atau AKM, yang kedua survei karakter, yang ketiga survei lingkungan belajar. Ini pertama yang kita bahas yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM. Ini mengukur kompetensi mendasar literasi, yaitu literasi membaca dan asesmen numerasi. Asesmen literasi membaca ini ada 4, memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Kalau asesmen numerasi ini yaitu memahami, yang kedua mengaplikasi, yang ketiga bernama. Untuk selanjutnya yaitu survei karakter. Ini ya, survei karakter. Ini mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Seiring disosialisasikannya asesmen nasional ini, telah banyak respon yang disampaikan terkait konsep dan pelaksanaannya, baik itu siswa, orang tua, guru, bahkan kepala sekolah mulai gelisah tentang terkaitnya penghapusan ujian nasional dan pemberlakuan asesmen nasional ini. Untuk menghindari hal itu, maka perlunya adanya pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai asesmen nasional pun perlu terus disebarluaskan. Ya. Selanjutnya, yaitu tentang menganalisis butir soal asesmen kompetensi minimum. Kita lihat ini, bentuk soal asesmen nasional AKM ini terdiri atas, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, yang terakhir adalah uraian.
Yang pertama, pilihan ganda. Pilihan ganda, siswa hanya dapat memilih satu jawaban yang benar saja dalam satu soal. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks ini siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang ketiga, menjodohkan. Menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya, yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, isian singkat. Isian singkat ini, siswa dapat menjawab berupa bilangan. Kata, untuk menyebut nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Yang kelima, terakhir, yaitu bentuk soalnya uraian. Uraian ini yaitu siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Jadi inilah bentuk soal-soal untuk asesmen nasional. Asesmen kompetisi minimum ini dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Asesmen kompetensi minimum ini atau AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa perlu membedakan perminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman sini mengerti dan dapat dipahami ya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.